Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 09 Kota Besar, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru SDN 09 Kota Besar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah SWT karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di suatu acara yang akan digelar hari ini. Mudah-mudahan bisa terselenggara dengan lancar, yaitu pemaparan aksi nyata modul 14, yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif, yang mana ini adalah salah satu tugas saya sebagai PPP untuk mempresentasikan aksi nyata yang sudah saya buat. Salawat serta salam juga marilah sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Berkat kehadiran beliau di muka bumi inilah pada saat ini kita diberi kesempatan untuk hidup di alam yang penuh dengan pengetahuan. Bapak Ibu guru yang kami hormati, mohon maaf pada hari ini kami di sini tidak bermaksud untuk menggurui Bapak dan Ibu, bukan Pak, Bu, tapi di sini kami hanya ingin memperlihatkan beberapa hal yang sudah kami pelajari selama pendidikan kurang lebih 3 bulan terakhir ini. Di sini kami juga mendapatkan tugas untuk membuat aksi nyata, dan juga aksi nyatanya ini nanti akan kami tampilkan dalam slide-slide yang bisa Bapak dan Ibu lihat nanti. Mohon maaf sebelumnya jika dalam penampilan nanti ada banyak kekurangan, karena di sini kami juga masih dalam tahap belajar, Bu. Baik, seperti yang sudah kami sampaikan tadi Bapak Ibu, untuk saat ini aksi nyata yang akan kami presentasikan yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Next. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, konsep utama budaya positif. Sebelumnya, apa sih budaya positif itu? Budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang kita bangun pada diri anak-anak kita. Sekaligus juga biasa kita lakukan atau biasa kita sebut sebagai teladan. Nah, beberapa contoh budaya positif ini adalah motivasi perilaku manusia. Kemudian ada disiplin positif. Kemudian ada posisi kontrol, restitusi. Ada segitiga restitusi, ada kebutuhan dasar manusia, dan terakhir adalah keyakinan kelas. Oke, jadi ini adalah beberapa hal yang akan kami sampaikan nanti, poin-poinnya, detailnya seperti apa. Next. Kita masuk di budaya positif yang pertama Bapak Ibu, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma atau biasa kita sebut sebagai cara pandang. Jadi sebagai pendidik, kita melakukan pembelajaran dengan cara pandang yang baru, tidak lagi memakai model-model lama. Jika model lama, pembelajaran itu terpusat pada guru. Artinya, murid itu harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh guru. Tapi saat ini, maka pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya, sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mari kita lihat di sini ada kata berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu berasal dari kata different, berbeda. Artinya apa? Kita tahu dalam satu kelas kita memiliki murid dengan karakter yang berbeda. Maka untuk mencapai sama-sama nilai yang bagus, kita analogikan seperti ini Bapak Ibu. Ada satu batang pohon, sementara di bawah ini ada 5 macam hewan. Ada gajah, ada ular, ada monyet, ada kambing, dan ada kerbau. Kira-kira kalau ada lomba memanjat, siapa yang menang Pak Mahfud? Monyet, ya kan? Nah, jadi kalau pembelajaran dengan paradigma lama, maka kita hanya punya satu penilaian. Ayo, siapa yang paling cepat sampai di atas pohon? Maka itu pembelajaran yang adil atau tidak Bapak Ibu? Tidak, karena anak-anak memiliki kemampuan
yang berbeda-beda. Maka di sini kita membuat pembelajaran dengan paradigma baru atau pembelajaran dengan memberi cara belajar yang berbeda kepada anak supaya anak bisa mencapai tujuan. Jadi kalau seandainya begitu, bagaimana dengan monyet? Bagaimana dengan ular? Bagaimana dengan gajah? Tentu kita memberikan penilaian yang berbeda supaya sama-sama mendapat nilai 100. Kalau si monyet kita nilai 100 mungkin dengan manjat pohon. Kalau seandainya gajah mungkin kita beri nilai 100 dengan cara lomba mungkin merobohkan batang pisang. Mungkin dia bisa dapat juara 1. Dan jadi dengan berbagai cara yang berbeda sesuai dengan karakter anak. Lanjut Bu. Masih ke budaya positif yaitu disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Oke, artinya begini. Jadi anak-anak kita ini dia memiliki rasa tanggung jawab. Umpamanya di sekolah, di kelas. Bu Leli memiliki aturan kelas tersendiri. Aturan kelas Bu Leli, setiap jam agama anak-anak harus masuk dalam keadaan berwudu. Nah, itu kan merupakan budaya yang positif ya Bu ya. Nah, jadi nanti di disiplin positif ini anak-anak kita biasakan untuk melakukan hal yang seperti itu terus menerus sehingga akan melekat dalam dirinya menjadi kebiasaan. Sehingga akan timbul rasa malu pada dirinya sendiri tanpa harus campur tangan nilai. Ya, jadi sudah melekat kesadaran dalam diri anak untuk berwudu sebelum masuk kelas. Nah, ini adalah penerapan disiplin positif. Lanjut, udah. Maaf Bapak Ibu, ini memang bukan format PPT. Sengaja ini formatnya adalah MP4 karena nanti akan ada videonya. Kalau dalam PPT nampaknya videonya kurang bisa memutar dengan maksimal. Masih tentang disiplin positif. Disiplin positif tadi merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, ancaman atau hukuman. Seperti sudah saya sampaikan tadi ya, Bu Lel ya. Jadi hanya menumbuhkan kesadaran dalam diri anak. Caranya bagaimana ya kita sendiri yang tahu karena kita yang mengenal peserta didik. Mungkin kita di sini juga kami mempelajari Bapak Ibu, memang betul bahwasanya ketika mengajar anak, kadang-kadang saya sendiri bahkan jadi kalau bisa kamu dapat duit 2.000, Mila, kalau bisa kamu dapat duit 2.000. Nah, setelah belajar di pendidikan CGP ini, itu merupakan cara-cara yang kurang baik bagi anak, karena anak nanti akan merasa tergantung dia. Kalau dapat hadiah, dia baru mau berbuat baik atau berpikir lebih keras. Jadi satu-satunya cara yang terbaik adalah menanamkan kesadaran dalam diri anak. Ketika kita berani menyampaikan pendapat, ketika kita bisa melaksanakan tugas dengan baik, itu tandanya berarti kita sudah mencapai tujuan belajar. Nah, menanamkan kesadaran itulah tugas atau PR kita sebagai guru. Lanjut. Masih disiplin positif lagi. Sebagai pendidik, tugas kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Penjelasannya kurang lebih sama dengan yang tadi. Memang motivasi dari dalam inilah yang harus kita tumbuhkan pada diri anak. Lanjut. Nah, budaya positif yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama, maupun latar belakang. Contohnya Pak, Bu, nilai-nilai kebajikan itu apa? Saling menghormati,
di belahan dunia manapun, yang namanya saling menghormati itu pasti akan berlaku. Yang kedua, kejujuran. Bahkan ada sebuah kata bijak yang menyatakan kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana saja. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan seperti itu yang bisa kita tanamkan pada anak. Selain itu, apa lagi contohnya kira-kira, Pak? Saling menghormati, kejujuran, apa lagi ya, Pak? Saling menghargai, ya itu. Pokoknya adalah tenggang rasa, ya, tanggung jawab. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan di belahan dunia manapun. Makanya di sini disebut sebagai bersifat universal. Lanjut. Oke, yaitu saya pindah sini. Oke, apa lagi ya? Udah. Nilai-nilai kebajikan yaitu dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, karena kita sudah yakin ada nilai-nilai kebajikan, umpamanya tadi kita lihat di situ ada nilai tanggung jawab, maka nanti itu akan tugas kita sebagai guru yaitu menumbuhkan motivasi dalam diri anak supaya dia dengan kesadaran penuh dia mau melakukan hal yang menunjukkan bahwa dia adalah siswa yang bertanggung jawab, yang jujur, yang saling menghormati, saling menghargai, dan lain sebagainya. Lanjut. Oke, berikutnya ini masih dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai anak-anak Indonesia kita itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, itu sudah tahu semuanya ya Bapak Ibu, apa itu poin-poin dari profil pelajar Pancasila. Ini bahkan biasanya kita nyanyikan dalam lagu yang sering kita putar ketika di pagi hari. Lanjut Bu. Kebutuhan dasar manusia ini adalah budaya positif yang ketiga. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Mari kita pikirkan, apakah betul kelima ini adalah kebutuhan dasar kita sebagai manusia? Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Apapun yang terjadi di dunia ini, secara insting kita sebagai manusia, kalau dalam keadaan terdesak, pasti kita akan memiliki insting untuk bertahan hidup. Bagaimanapun itu caranya. Baik makan ubi mentah, makan rumput. Kalau kita lihat sekarang perang di Palestina, bahkan anak-anak kecil dia makan rumput-rumput yang sudah mulai kering. Kenapa? Padahal itu bukan makanan pokok ya, karena insting bertahan hidupnya itu dia tetap ingin survive meskipun dalam keadaan perang yang begitu mengguncang. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini adalah kebutuhan dasar yang kadang kita abai. Kita melihat anak-anak kita tertawa, melihat murid-murid kita sudah tersenyum, bermain, ya. Tapi di dalam hatinya mungkin dia hanya mendapat sedikit kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya hal ini ditunjukkan dengan perilaku anak-anak kita. Perilaku yang kita sebut anak nakal, perilaku yang kita sebut anak introvert atau pendiam, tidak mau bergaul. Mari kita selidiki dan kita teliti, maka nanti akan ditemukan. Salah satunya pasti dia kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Biasanya seorang siswa atau anak yang kurang kasih sayang atau rasa diterima, dia akan mencari pelampiasan lain. Pelampiasannya bisa jadi dia jahil dengan temannya atau justru dia menyendiri. Dia tidak ingin bergabung dengan teman yang lain karena kurang rasa percaya diri. Yang ketiga adalah kebebasan. Nah, kebebasan itu mari kita ingat
ketika kita mengajar anak dalam waktu 4 jam, bagaimana reaksi anak kita? Pasti dia sudah gelisah, ya, ingin cepat keluar, capek duduk, permisi Pak, permisi Bu, why? Ya, karena anak ini pada dasarnya seperti kita tidak mau terkumpul. Bahkan ada sebuah teori yang mengatakan, ya, penelitian, anak-anak ini hanya maksimal menyerap penyampaian kita itu paling lama itu hanya 25 menit. Itu udah maksimal. Lebih dari itu tidak ada lagi penyampaian yang bisa diterima dengan baik, kecuali dengan aksi. Yang keempat, kebutuhan kesenangan. Apa bedanya kasih sayang dan rasa diterima dengan kesenangan? Kesenangan ini cenderung pada minat, hobi. Nah, jadi setiap anak memiliki hal yang berbeda. Maka di sini kita tidak bisa memaksakan seorang anak yang tidak menyukai olahraga voli. Kita paksa dia untuk mengikuti permainan voli dengan nilai yang bagus. Itu tidak bisa karena dia memiliki kesenangan yang berbeda. Penguasaan. Seseorang atau anak kita, dia akan merasa percaya diri ketika dia menguasai sesuatu. Ya, nah penguasaan ini dia akan lebih melekat pada diri anak jika kita memberikan validasi atau memberikan maksudnya memang kita menyampaikan ke anak, oh ya kamu hebat, oh ya kamu tulisan kamu bagus, oh ya tendangan kamu kuat, oh gambaran kamu luar biasa. Jadi validasi seperti itulah dari guru yang sangat penting untuk anak, sehingga anak merasa dia mempunyai penguasaan pada hal-hal tertentu, sehingga dia akan merasa lebih percaya diri dan terpenuhi kebutuhan dasarnya sebagai seorang manusia. Selanjutnya, lanjut Bu Dea. Nah ini motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang dimiliki seorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku atau mencapai tujuan tertentu. Motivasi yang dimiliki manusia untuk mencapai tujuan yang sudah kami sampaikan itu lebih diringkas akan menjadi beberapa hal. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Makanya manusia memiliki perilaku tersendiri. Karena gak ada manusia yang ingin dihukum atau ingin berada di tempat yang tidak nyaman. Saya yakin meskipun banyak yang menyampaikan aku mencoba keluar dari zona yang nyaman, nah itu mungkin sesaat. Tapi kalau seterusnya ya berada di zona yang kurang nyaman, mungkin akan kerepotan sendiri. Jadi secara garis besar manusia itu kebanyakan pasti ingin menghindari ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Seseorang berperilaku untuk mencapai tujuan tertentu. Saya datang ke sekolah dengan tujuan saya berangkat ke sekolah jam 7 kurang 10. Tujuan saya adalah bisa jadi yang pertama tujuan saya adalah menghindari hukuman karena jam 7:15 kita sudah harus berada di sekolah. Kalau lebih dari itu kita menulis absen dengan pena warna merah. Mungkin saya menghindari itu. Ada juga bisa jadi saya datang kurang dari jam 7 itu karena saya mengincar reward dari kepala sekolah. Karena kepala sekolah bilang siapa yang dalam 1 bulan itu datang kurang dari jam 7 nanti mendapat hadiah. Atau bisa jadi tujuan saya ketiga karena saya memang menghargai profesi saya. Saya ingin menjadi teladan bagi anak murid saya. Nah itu berbeda-beda masing dari kita untuk memiliki motivasi berangkat pagi. Lanjut. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah
Jadi kita ada dua macam, ada konsekuensi, ada restitusi. Kita pasti tidak asing dengan kata konsekuensi, tapi mungkin agak kurang familiar dengan kata restitusi. Sebelum menjelaskan apa itu restitusi, mari kita lihat perbedaannya dulu. Yang pertama, konsekuensi ini memberi penguatan jangka pendek. Kalau restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian, yang konsekuensi ini perlu monitoring berkelanjutan. Restitusi fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, konsekuensi murid menghormati peraturan. Kalau restitusi, murid menghormati dirinya dan orang lain. Keempat, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kalau restitusi, teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Dan ini sangat menarik Bapak Ibu semuanya tentang restitusi. Khusus untuk restitusi inilah bagian yang kami pelajari selama pendidikan. Oke, next Bu. Oke, jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita biasanya akan memberikan anak itu hukuman, kemudian konsekuensi, dan yang terakhir ada restitusi. Baik, untuk konsekuensi mungkin kita sudah tidak asing, maka sekarang kita bahas konsep disiplin dengan penerapan restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, kalau biasanya begini ibu-ibu, mungkin ibu-ibu melihat kalau seandainya setiap upacara itu ada anak yang terlambat. Bagi yang terlambat upacara, cuci WC. Nah, kalau yang terlambat upacara cuci WC, itu namanya hukuman. Ya, jadi dia akan secara fisik membekas pada anak. Ya, dan kayaknya cenderung dengan tanpa perasaan ya. Kemudian ada lagi, tidak memakai perlengkapan sekolah, perlengkapan atribut upacara. Silakan kalian lompat kodok 5 kali. Ya. Nah, itu adalah disebut juga hukuman. Bagaimana konsekuensinya? Konsekuensinya yang tidak memakai atribut upacara bendera, silakan untuk umpamanya di sini adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bisa jadi. Ya, tapi kalau restitusinya bagaimana? Restitusinya maka kita ajak dia berbincang atau mengobrol. Nah, poin dasarnya restitusi ini setelah saya praktekkan adalah pendekatan emosional kepada anak tanpa memberikan hukuman, tapi mampu menyadarkan diri anak untuk tidak mengulangi perbuatannya itu lagi. Lihat poin 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau menebus kesalahan, itulah makanya anak kita suruh mencuci WC atau lompat kodok. Makanya restitusi itu berbeda. Kemudian memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan ke anak nantinya ya. Kira-kira kamu melakukan kesalahan tidak? Iya Bu. Kesalahannya apa? Gak pakai kopi sama dasi Bu. Jadi kira-kira itu melanggar kesepakatan kita ketika upacara tidak? Iya Bu. Kamu mau memperbaikinya? Anak itu biasanya akan bilang mau Bu. Nah kan kita sudah menawarkan tuh. Jadi apa yang kamu lakukan? Saya besok akan menyiapkan dulu kopi sama dasi sebelum berangkat sekolah. Nah, dia sendiri yang bilang. Biasanya kalau dia sendiri yang bilang, kesadaran dalam dirinya itu justru akan berdampak positif pada anak. Ada mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ingat, ketika anak kita hukum, maka biasanya dia masuk ke kelas itu dengan muka yang kalut, pikiran yang rumit, dan juga mungkin rasa malu. Bagi yang jarang dihukum, tapi kalau udah sering dihukum, ya biasanya dia tambah terlihat bangga ya. Nah, hal-hal seperti itulah yang bisa kita hilangkan ketika
kita memakai metode restitusi. Lanjut. Nah, ini dia perbedaannya tadi yang kita lihat ya. Perbedaan antara hukuman, kemudian apa lagi tadi? Tolong balik lagi Bu ke sini. Ya. Oke, perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, ini contohnya. Kalau hukuman, guru menghukum murid dengan berdiri 10 menit di depan kelas. Guru menjadi takut. Ini kita rasakan Ibu, terutama saya ketika saya masih SD, SMP, SMA saya belum merasakan seperti ini. Hukuman, saya kurang tahu apakah memang dulu belum mengenal konsep restitusi atau memang restitusi ini nggak berlaku untuk murid, tidak mempan atau gimana ya. Kemudian konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk menulis PR sebanyak 3 kali. Kalau dia tidak mengerjakan PR, maka PR-nya ditulis 3 kali. Nah, itulah konsekuensi. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Ya, kalau sudah dibuat aturan, ya kita harus tegas mengingatkan bentuk aturan yang sudah kita sepakati. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu murid menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Lanjut. Posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai guru, kita ini memiliki posisi kontrol. Posisi kontrol atau ruang kendali yang kita pegang. Kita ini bisa menjadi penghukum, bisa membuat rasa bersalah, bisa menjadi teman, bisa juga menjadi pemantau dan juga manajer. Apa sih yang dimaksud dengan penghukum dan teman-temannya? Cekidot, mari kita lihat. Nah, ini dia contoh-contohnya. Saya tidak akan menjabarkan deskripsinya seperti apa, tapi kurang lebih inilah yang kita lakukan ketika kita berada dalam posisi kontrol berikut. Ketika kita sebagai seorang penghukum, maka contoh hal yang kita lakukan ke anak adalah, udah sana Murni, berdiri di depan kelas, di depan barisan sana. Kamu ribet aja dari ketua upacara. Nah, itu kita adalah sebagai penghukum. Kemudian sebagai membuat rasa bersalah, maka ibu akan menegur dengan cara seperti ini. Berapa kali sih ibu guru bilang, kalau seandainya ada PR dikerjakan dong, kamu gak kasihan sama ibu. Ibu sudah capek-capek ngajarin kamu, sehingga timbullah rasa bersalah pada diri anak. Itu kalau posisi kontrol kita sebagai membuat rasa bersalah. Sebagai teman, ayolah buat ibu bangga ya. Sekarang udah nggak apa-apa, nggak pakai topi, tapi besok pakai ya. Nah, itu posisi kita sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, kita bisa mengatakan kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Udah tahu nih kalau nggak pakai topi ketika upacara, apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, itu kalau kita sebagai pemantau mengingatkan. Lanjut, dan ini adalah posisi kontrol paling unggul, terbaik jika kita menjadi seorang guru, itu sebagai manajer. Maka kita akan mengatakan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Nah, makanya ini satu jalan dengan restitusi tadi. Kita tawarkan ke anak. Kalau dia membuat kesalahan, kira-kira apa yang bisa dia lakukan untuk menebus kesalahannya? Lanjut. Nah, kemudian kita lanjut ke keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa keyakinan kelas? Ya, di dalam kelas kita bisa membuat aturan, tapi itu kurang efektif. Lebih baik kita membuat keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Dan mengapa harus kita terapkan? Kok bukan peraturan saja? Mari kita lihat. Nah, ini dia keyakinan kelas. Ini adalah beberapa contoh pertanyaan yang timbul kenapa kita harus melakukan keyakinan kelas. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Nah, kita ingat, ada peraturan kawasan wajib memakai helm, itu adalah peraturan. Tapi keyakinan kelas itu, keyakinan maksudnya
kita, keselamatan berkendara kita jauh lebih aman. Maka alih-alih kita mematuhi peraturan, kita memakai helm karena kita percaya dengan memakai helm keselamatan kita akan lebih terjamin. Kemudian lagi, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, dalam schedule panitia ada tulisan peserta wajib hadir tepat waktu. Maka yang lebih bagus lagi daripada menepati peraturan itu, kita timbulkan keyakinan dalam diri kita bahwasanya kalau kita terlambat mengikuti pelatihan, maka banyak hal-hal yang kita tidak terima, tidak ada input dari pelatihan yang kita dapat. Nah, keyakinan, kesadaran untuk tidak melanggar aturan, itulah yang kita sebut sebagai keyakinan. Nanti kita terapkan di kelas. Lanjut. Pembuatan keyakinan kelas. Ya, ini adalah beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita membuat keyakinan kelas. Yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturan itu kan jelas nih. Aturan yang pertama umpamanya dalam kelas itu jangan, tidak boleh ribut. Nah, itu kan nyata. Jadi kalau keyakinan kelasnya abstrak, tidak ribut berarti kita bikin keyakinannya adalah saling menghargai. Kalau kamu nggak ribut, kamu lain nggak terganggu. Maka keyakinan kelasnya adalah saling menghargai. Kemudian berupaya pernyataan universal. Keyakinannya itu berlaku di mana saja, ya. Kemudian dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja, agar mudah diingat. Tidak usah terlalu banyak, ya. 3 aja keyakinan kita buat. Kalau diterapkan itu sudah membuat lancar proses belajar mengajar kita di kelas. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Lanjut. Segitiga restitusi. Nah, ini tadi yang sudah kita bahas juga. Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Tahapan segitiga restitusi ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nanti kita lihat contohnya. Lanjut, Bu. Ya. Oke, ini volumenya bisa nggak dibesarkan? Oke, jadi saya jelaskan saja karena kebetulan speakernya kurang apa. Maka ini adalah percakapan saya dengan Fitri, murid saya kelas 6. Jadi murid saya Fitri ini dia mencoret-coret bukunya Iza. Saya tanya, Fitri, iya benar kamu mencoret bukunya Iza? Iya Bu, kenapa? Ya soalnya Fitri ngejek-ngejek nama orang tua saya. Jadi tindakan apa yang kamu lakukan ke Iza? Kata dia, saya coret buku matematikanya Iza Bu, karena saya jengkel. Nama orang tua saya disebut-sebut aja terus. Nah, balik ke pertama, validasi tindakan. Saya sudah memastikan kalau dia memang. Kemudian berikutnya saya berusaha membentukkan perilakunya sehingga hatinya terbuka. Saya bilang, oke, tindakan yang kamu lakukan itu mungkin akan melepaskan perasaan kamu sudah merasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika IMS. Saya guru PJOK dan mengajar di SDN 09 Koto Besar. Hari ini saya akan melaksanakan tugas saya, yaitu membuat keyakinan kelas di kelas 4. Let's go.
akan Ibu minta untuk menyiapkan. Silakan Hasan. Baik anak ibu, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran kita ngapain dulu? Periksa kuku. Baik di belakang sana silakan berbaris. Minum es sama sekali nggak boleh ya. Itu makanan yang manis, jadi nggak usah. Itu kamu kalau teriak-teriak nih, kalau di sekolah jadi Tarzan ya kan? Ya. Seperti itu. Tadi mau berangkat sekolah udah stop ke belakang belum? Udah. Udah, ya. Supaya tidak terjadi hal seperti kemarin lagi kan? Oke, sekarang kalau ibu bilang tepuk 1, tek
Tadi pagi semuanya sudah gosok gigi? Ada yang di rumahnya airnya habis? Kelihatan ceritakan. Jadi kalau di rumah sumber air di sumur kamu habis? Iya. Sekarang mandinya di mana daerah? Oh dikit. Kamu juga habis? Jadi mandinya di sungai. Oh ya. Siapa lagi yang air sumurnya habis? Terus kan tinggal dikit. Jadi berhemat air ya? Iya. Nah makanya itu ada yang Ngapain nih? mandi ya. Meskipun di rumah kita ada sumur dan airnya sedikit, tetap jangan tinggalkan kewajiban kita yaitu mandi dan gosok gigi. Teman-teman aja makanya caranya sebelum mandi pakai sabun dulu. Sabun dulu, habis itu baru disiram. Kurangi aktivitas yang banyak di luar, jadi nanti mandinya nggak terlalu banyak pakai air. Jangan buang-buang air sembarangan. Kalau bisa airnya ditampung, siramkan ke bunga atau pohon, jadi bermanfaat. Ya sama. Ya. Oke baik anak-anak semuanya, hari ini sebelum kita nanti belajar ya, mari kita buat kesepakatan kelas dulu, ya. Darren mau bikin kacamata, ya disimpan dulu. Darren sama Aisyah disimpan dulu kacamatanya. Nanti kita boleh. Anak ibu ada yang tahu apa itu kesepakatan atau keyakinan kelas? Tidak tahu? Kalau namanya kesepakatan, berarti kita bersepakat atau sama-sama setuju. Namanya mandi. Teman-teman, ayo kita pergi mancing yuk. Coba sekarang siapa yang setuju mancing? Tunjuk tangan. Sedikit. Nah, kemudian siapa namanya? Putra. Teman-teman, ayo putra punya ayam. Nah, siapa yang setuju? Jadi semuanya bersepakat untuk ditraktirnya. Kemudian ini lagi umpamanya, teman-teman, ini kan untuk lagi sakit. Kata silakan kita jemput yuk. Silakan. Terus kata teman yang lain, boleh. Ayo jam berapa? Ada yang bilang jam 4, ada yang bilang jam 3, ada yang bilang jam 5. Akhirnya musyawarah. Udah jam 5 aja lah. Gimana, setuju atau tidak? Ya udah setuju jam 5. Akhirnya bersepakat ke rumah Embun jam 5. Artinya kesepakatan itu adalah sesuatu yang diputuskan bersama dan dilaksanakan bersama. Nah, hari ini kita akan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas itu supaya ketika dalam belajar olahraga semuanya berjalan dengan lancar dan tertib.
siapa saja? Semua. Laci semuanya. Laci guru. Kemudian apa lagi yang mau dibuktikan? Ini apa ini? Kaca. Kemudian apa lagi? Teras, ya kan? Papan tulis, ya. Nah, ini adalah jam, ya. Semuanya harus bersih. Ya, kalau penghapus itu terlalu dia memang kotoran, kan? Nah, seperti ini nih, kita lihat sapu di depan kelas. Kira-kira ini elok tidak dipasang? Enggak, berarti besok harus kita letakkan lagi di tempat. Ya, namanya kalau di sudut situ atau di sudut sana. Tidak boleh kalau di depan seperti ini nampak kurang bagus. Kemudian lagi, apa lagi hal yang tidak anak ibu sukai ketika belajar dalam kelas? Ada yang teman yang seperti apa? Waduh. Di sini siapa yang pernah mencontek? Ya, mencontek. Masih yakin nih di antara ibu semuanya sebagian besar pernah mencontek, ya kan? Nah, jadi sekarang mari kita ubah. Kita tidak boleh mencontek. Amal juga mencontek juga tidak boleh. Ya? Nah, jadi tidak boleh mencontek. Kalau seandainya mencontek, nah sekarang ibu kasih kesepakatan aja. Bagaimana kalau kita bersepakat? Seandainya Bayu mencontek Rifki, ya. Bayu mencontek Rifki dengan senang hati memberi contekan. Mamanya, aku nengok ya Rifki punyamu. Tengoklah. Boleh loh. Nanti kamu belikan jajan, tengoklah. Nilainya yang dikurangi nilai Rifki. Ya. Jadi sekarang kalian bagaimana caranya supaya teman tidak nyontek ke kita? Ya, yang nyontek juga sama-sama dikurangi. Ya, makanya tidak boleh mencontek. Berarti kalau tidak mencontek kita adalah anak yang jujur. Oke, yang kelas yang kedua adalah jujur. Ibu senang sekali, ibu sering ya, anak ibu kelas 4 nih ke kantor. Ibu, tadi aku nemu duit nih, Rania umpamanya kan nemu duit 2.000. Di mana nemunya Ran? Di situ, Bu. Nah, itu tandanya iya. Oh, yang mana? Oh, hebat ya. Itu namanya yang jujur ya. Kalau tidak jujur, ya kalau tidak jujur uangnya ya disimpan aja. Tapi kalau jujur dibawa ke kantor. Kan kasihan nanti siapa tahu ada kita kelas 1 jajannya cuma 2.000. Duitnya jatuh. Nah, paling kalau duitnya hilang dia ke kantor. Bu, duit itu hilang berapa? 2.000. Oh, itu tadi berarti yang ditemukan Rania, ya kan? Adiknya pun senang, Rania juga dapat pahala. Baik anak ibu percaya anak ibu semua kelas 4 ini adalah anak yang jujur. Apalagi contoh kejujuran? Tidak nyontek, apa? Contoh jujur. Ayah tidak mencuri, bagus sekali. Baru-baru ini kita lihat atau kalian lihat ya di kantor ada siswa yang dipanggil oleh guru karena mengambil atau memalak teman, ya kan? Ya kan? Nah, itu berarti artinya dia tidak jujur. Yang bukan haknya diambil. Habis itu tidak mau ngaku, berarti tidak jujur. Apa lagi? Yang tidak kalian sukai apalagi sama teman. Kalau teman ngapain? Tidak mengejek nama orang tua. Terus lagi apa lagi? Tidak bergelut. Tidak bergelut. Tidak membuli. Bagus. Tidak memalak. Ya, sama ya. Tidak memalak sama teman. Oke, berangkat. Berarti yang nomor
Oh ya, satu lagi, mulai besok hari Jumat depan kalau olahraga tidak ada lagi yang ketika jam olahraga, Bu permisi aku beli minum. Tidak boleh. Jadi supaya kita tidak harus ketika olahraga kita ngapain? Bawa ya. Ya, kalau pas jam olahraga berarti sebelum selesai tidak boleh kakak. Kemudian apalagi membawa air minum. Ke lapangan kita masuk setengah 8, kemudian kita belajar selama 2 jam pelajaran, jadi sampai jam 8.40. Sebelum jam 8.40 tidak boleh meninggalkan lapangan kecuali untuk alasan mungkin mau BAB atau pipis. Tapi kalau ke kantin tidak, Bang. Berarti Kabur makan. tempat, Bang. Ibu, Ah, sok Tifa ngomong burger, Bu. ah. Tifa nih ngomong burger. Burger apa itu? Makanan, Bu. Dia tuh kenapa dibilang? Hah? Oh itu sabu. Iya. Ya udah makan aja. Lompat. Jadi itu bahasa Inggris. Ya udah sama-sama dimakan. Bu. Iya dulu, Bu. Ya sering nggak ada. Kok dulu? Sekarang Ya, kok dari kemarin? Kaki, Bu. ada lagi yang mau ditambahkan yang dibuka nih. Yang udah kalian ini supaya nyaman. Oh iya. Kemarin oh tidak begitu. Apa lagi? Hah? Adil. Oke, boleh. Bersingkat adil. Ya. Ya adil dan bertanggung jawab. Artinya kalau adil, ya, yang adil maksudnya kita berteman tidak boleh pilih-pilih ke teman, tidak boleh pilih teman. Umpamanya, oh ini dia saudaraku, aku kalau sama dia aja lah. Iya, kemarin. Kemarin sama Faizal. Dia ini rumahnya jauh dari aku males kamu sama dia. Kalau dalam kelas semuanya harus sama. Nggak boleh ya, nggak boleh pilih. Dulu juga seperti itu. Tidak boleh membeda-bedakan. Kemudian harus juga bersikap bertanggung jawab. Artinya anak ibu semuanya kalau dapat tugas harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan tidak ada nilai. Oke? Ada lagi atau tidak? Buat lagi. Tepuk 1. Oh. Tepuk 2. Tepuk 2 1. Tepuk 1 2. Sekarang berdiri semuanya. Sekarang tulis angka 1 dengan jari kalian. 1. Angka 2 2. Angka 3 Bisa? Sekarang di depan kalian adalah papan tulis dan kepala kalian adalah spidol.